Tuhan Yesus yang baik, Engkau ada bersama kami. Anugerah-Mu melimpah atas kami Tuhan. Kami ada sebagaimana ada karena anugerah Tuhan. Memuji menyembah Engkau di tengah-tengah kami, beribadah kepada Tuhan. Kasih Tuhan, saatnya kami mendengarkan Tuhan berbicara kepada kami lewat firman-Mu. Karena kami tahu firman-Mu adalah penopang hidup kami, mengarahkan, menuntun dan membimbing kami di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tantangan sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami berdoa segala kuasa-kuasa yang merusak pikiran, hati, dan roh kami ketika kami ingin mengerti firman-Mu, kami tolak dalam nama Yesus. Kuasai lingkungan ini dengan kuasa-Mu, biarlah Kau bekerja sehingga kami merasakan damai sejahtera ketika firman Tuhan diperkenalkan. Kasih Tuhan urapi hamba-Mu terbatas ini dengan hikmat Allah yang tidak tarainya akan memberkati kami semua. Pujilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita bersyukur oleh anugerah Tuhan. Kita tahu bahwa Allah mengasihi kita sehingga tidak ada kondisi yang menghalang-halangi kita memuji menyembah Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Dan itulah yang Tuhan lihat dari setiap orang yang datang kepadanya. Tidak tergantung karena situasi, kondisi dan lain sebagainya, tetapi mereka gantungkan hidup mereka, percayakan sepenuhnya kepada Tuhan. Itulah bedanya orang yang sudah ada dalam Tuhan Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi tidak gampang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun yang mendengarkan khotbah ini, firman Tuhan ini, kita sebagai anak Tuhan, yang Tuhan lihat adalah keseriusan kita mengasihi Tuhan. Bukan tergantung karena kondisi, tergantung karena hal lain, tapi kita adalah anak-anak Tuhan yang harus bertanggung jawab pada diri kita sebagai orang yang sudah diselamatkan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam 1 Timotius 4 ayat 7 hingga 8. Ayat saja kita baca. Tapi kita akan melihat dalam satu pasal ini apa maksudnya Tuhan bagi setiap kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan yang saya kasihi, silakan pada Alkitab diambil Alkitabnya, atau bisa lihat gadget pintar Bapak Ibu Saudara, lalu kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan dan menikmatinya. Demikian. Tetapi jauhilah tahyul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Saya ulangi sekali lagi. Tetapi jauhilah tahyul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Saya tekankan dalam ayat 8 dalam penyampaian firman Tuhan hari ini. Katakan latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Hari ini kita diajar sama-sama oleh firman Tuhan bahwa kita harus mengerti ibadah yang sesungguhnya. Topik atau judul yang perlu kita ingat, kita ukirkan dalam hati kita, supaya terukir dalam hati kita, tetap terngiang-ngiang dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan adalah ibadah yang sesungguhnya. Saya katakan tadi dalam introduksi atau mengawali penyampaian firman Tuhan ini bahwa yang Tuhan mau lihat adalah keseriusan kita. Amin. Melihat hati kita, melihat kesungguhan kita. Nah, dikatakan di situ, ini pesan kepada Timotius tentang pengajaran sesaat. Ketika itu Rasul Paulus yang dipakai Tuhan di daerah Efesus dalam masa 2 tahun, di situ ada 2 tahun
ada pengajaran-pengajaran sesat di situ terjadi, ada hal-hal yang menantang iman orang-orang percaya. Artinya orang-orang sudah mengenal Tuhan Yesus dan sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya, ada hal-hal yang mengocok iman mereka atau mempengaruhi iman mereka. Tidak jauh beda dengan kita sekarang sebagai orang-orang percaya. Benar? Ada banyak hal-hal yang menantang kita, yang menjauhkan kita dari Tuhan. Saya selalu katakan, ada perkara-perkara yang membuat kita jauh dari Tuhan. Baik itu masalah ekonomi, masalah sosial atau pertemanan, atau masalah-masalah lainnya, masalah batin dan lain sebagainya, sering datang kepada kita. Dan ini yang terjadi waktu itu di Efesus. Timotius adalah murid, adalah anak buahnya oleh Paulus, ya, anak didiknya, yang sudah dipakai Tuhan, yang sudah dipilih Tuhan untuk menjadi mitra teman kerja Paulus. Nah, di sana ada banyak, saya bilang tadi, hal-hal yang datang membuat iman orang-orang percaya supaya jatuh. Antara lain tentang perdebatan tentang baptisan, pengajaran, ya, tentang baptisan Yohanes lah, baptisan Yesus lah, ini yang diperdebatkan. Tentang doktrin, ya. Dikatakan di situ sebenarnya ada banyak orang kita melihat masalah-masalah ini sebenarnya mereka nggak ngerti tentang ajaran yang sebenarnya. Ada orang terfokus hanya baptisan. Baptisan itu memang adalah sebuah hal yang harus dijalani, dan itu sebuah persyaratan, bukan menjadi jaminan. Tidak menjadi jaminan. Amin. Itu tidak menjadi jaminan, Bapak Ibu Saudara. Tetapi bagaimana kita mengerti di situ bahwa kehidupan itu harus berbeda ketika orang dibaptis, dilihat oleh bahwa pertobatan, ya, meninggalkan hal-hal yang dulu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Nah ini, jadi mempersoalkan itu, ya. Apakah kamu sudah dibaptis, ya? Apakah kamu sudah menerima Roh Kudus dan lain sebagainya. Tapi kan yang dilihat di sini katanya, Yesus berkata bahwa dari buahnya lah kamu lihat bahwa dia adalah muridku, kata Yesus. Nah, ada hal di sini tentang apa? Memperjelas. Paulus mengatakan, ada orang mengatakan Yesus itu Tuhannya orang Yahudi atau orang Yunani. Nah, di sini yang dijelaskan bahwa Yesus itu yang diperintahkan oleh Paulus adalah Tuhannya orang Yahudi dan Yunani juga, dan semua orang. Jadi jangan mengira, ya itu berbeda kalau orang lain sih. Kalau orang lain belum menerima sebagai Tuhan Juru Selamat, itu beda, ya. Ya. Jadi kalau memang sudah menerima Tuhan sebagai Juru Selamat, dan dia juga tidak benar-benar hidupnya, ya kan? Itu sudah tidak benar lagi, ya. Jadi artinya di sini jangan diperdebatkan loh, saya gini, tapi harus kelihatan kita sebagai anak Tuhan, kelihatan model kita. Nah ini diperjelas. Makanya Paulus selalu menekankan bagaimana hakikat sebagai anak Tuhan itu di sini. Ya, Tuhan semua orang. Jangan bangga Tuhan kami, Tuhan Yesus luar biasa. Tidak itu yang perlu kita katakan kepada orang, tetapi bagaimana kita menunjukkan bahwa kita adalah murid Kristus, bahwa di dalam hidup kita ada Kristus, ada Kristus hidup, ya. Nah, selanjutnya di situ ada hal-hal tentang pengajaran. Bagaimana di sini tentang roh jahat, tentang penyembahan berhala, di situ ada, ya, ajaran-ajaran yang mengembukan kebenaran, tentang bagaimana Skewa di situ sebagai imam, anak imam kepala Yahudi yang meniru Paulus, ya, mendoakan orang, mengusir roh jahat. Skewa, ya.
Yang kerasukan roh jahat didoakan, dibilang panggil nama Yesus. Tetapi apa kata roh jahat itu? Dikatakan di situ dalam ayat 15, Yesus aku kenal, Paulus aku ketahui, tapi siapakah kamu? Sehingga anak si Kewa ini jadi kerasukan roh jahat. Ya. Nah ini yang terjadi. Ada huru hara di sana ya. Saya katakan dengan Dewi Artemis, sesembahan orang Efesus. Ya, ada kuil-kuil di sana. Jadi luar biasa di sini ajaran-ajaran yang menyesatkan, yang mempengaruhi iman. Sehingga ditekankan di situ, ditekankan bahwa ibadah yang sesungguhnya itu bagaimana. Hari ini ditekankan kepada kita ibadah yang sesungguhnya bagaimana. Kata ibadah di sini bukan proskuneo, abode ya bahasa Latinnya. Proskuneo bukan latruo. Proskuneo atau kebaktian biasa, kebaktian ya, atau latruo setara liturgis ya. Tetapi yang ditekankan di sini adalah eusebeia, berbicara tentang kesalehan. Kehidupan yang saleh dalam ajaran agama yang berarti ketaatan pada Injil dalam seantero aspek kehidupan. Jadi ibadah di sini bukan liturgi yang ditekankan, bukan kebaktian biasa seperti rutinitas kita beribadah. Tetapi apa? Bagaimana kehidupan kita? Apakah sesuai dengan ajaran ketaatan kita kepada Injil? Itu bisa berbicara juga kehidupan sehari-hari kita, di mana kita ada. Tentunya juga ini salah satu contoh bagaimana kita boleh setia datang kepada Tuhan, beribadah seperti begini, memuji Tuhan, menyembah, menghormati hari Sabatnya Tuhan, tidak mengutamakan yang lain, tapi tentunya juga ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan berkata, banyak orang berkata begini, gak usah ibadah lah, di rumah aja sama aja, ya. Nah itu adalah sama aja. Katakan lagi begini menutupi dirinya. Yang ibadah itu juga belum tentu lebih lama dari kita, lebih bagus di rumah. Jadi jangan menuding orang, ya. Tapi lihat, baik juga dalam hal seperti ini bersekutu, tetapi ditunjukkan oleh kehidupan sehari-hari, ya, harus sejalan. Itu yang Tuhan mau lihat. Ada ketaatan di situ pada Injil, pada kebenaran. Kita diselamatkan Tuhan. Bapak Ibu yang mendengar hari ini, kita sudah diselamatkan Tuhan. Berarti kita diminta ketaatan pada Injil, bukan proskuneo atau letruo, hanya kebaktian atau liturgi biasa. Ya, seperti kita lakukan saban hari, ada ibadah rumah tangga dan sebagainya, kita ikuti ala kebaktian, ala liturgis. Tetapi ada satu hal yang Tuhan lihat, bahwa kita menunjukkan hidup kita ini adalah kehidupan saleh, yang berarti taat pada Injil dalam segala aspek kehidupan kita. Bahwa di sini meminta kepada kita, pada Timotius waktu itu minta kepada jemaat supaya jemaat kehidupannya berkenan pada penghayatan iman dalam ucapan dan perbuatan. Amin. Penghayatan iman dalam ucapan dan perbuatan, berkenan kepada Tuhan, sejalan yang keluar dari mulut kita. Demikian juga dengan perbuatan kita. Kita katakan Yesus Tuhan, tetapi kalau kita juga tidak mau dikuasai oleh firman Allah, itu sudah berlawanan. Kita katakan Yesus baik, tapi kita tidak menunjukkan hidup kita baik, menunjukkan bahwa kita
mensyukuri kebaikan Tuhan. Seperti dalam hal-hal ibadah, menyenangkan Tuhan, menyembah Tuhan, dan melayani Tuhan, itu kontroversi, ya. Itu bertentangan dan berlawanan. Tapi harus sesuai dalam ucapan dan perbuatan. Nah, dikatakan di situ, kita melihat dalam bagian B ayat yang 7 di situ, latihlah dirimu beribadah. Latihlah dirimu. Latihlah dirimu di sini adalah kata unase, gimnasia. Gimnasia itu atau berbicara tentang kedisiplinan seorang atlet. Dan dari kata ini berasal kata gym. Tahu kan gym, ya? Gym itu adalah olahraga untuk membuat tubuh atletis, ya, berotot, simetris, dan boleh terlihat badannya bagus. Dari kata gimnasia itu berbicara kedisiplinan seorang atlet, ya. Jadi kita sebagai anak Tuhan harus disiplin dalam beribadah. Disiplin berarti di sini berbicara bukan hanya waktu saja, tapi bagaimana hidup kita menunjukkan bahwa kita disiplin sebagai anak Tuhan, sejalan dengan firman Tuhan hidup kita, ya. Melatih seperti seorang binaragawan harus melatih tubuhnya dengan baik, rajin, ya. Disiplin dia sehingga terbentuklah otot, terbentuklah badan yang teratur dan tersusun rapi, atletis, ya. Jadi kehidupan percaya harus seperti itu. Artinya di sini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dimanapun kita ada, kita harus selalu rindu menyenangkan Tuhan, rindu firman Tuhan, menjadi kesukaan kita firman Tuhan. Senang rasanya kalau dikatakan orang ibadah benar kata firman Tuhan dan Mazmur 102, alangkah saya bersuka cita ketika dikatakan orang mari ke rumah Tuhan. Ketika diajak orang ke rumah Tuhan beribadah, tidak melihat tempatnya atau jauhnya atau apapun ada di sana nanti, tapi melihat Tuhan, senang hatinya. Ini berbicara, ini mencakup kata disiplin. Nah, kita harus melatih hidup kita. Jadi saya katakan tadi bahwa gym itu membentuk otot supaya bagus adanya. Selanjutnya kita melihat di situ. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Yang kita mengerti di sini, ketika kita beribadah dengan sungguhnya, dengan sesungguhnya, mengerti tentang ibadah itu bukan liturgi atau kebaktian seperti sehari-harinya kita lakukan, tapi mengerti bahwa sebuah penghayatan akan kasih Tuhan dalam iman kita, berarti ketaatan pada Injil, beribadah dengan benar. Kita mengerti bahwa latihan badani terbatas gunanya. Terbatas gunanya ketika kita melatih tubuh seperti seorang atlet tadi, seorang binaragawan tadi, terbatas. Latihan apapun itu, ya, itu bisa dimakan waktu, ya. Baik juga ketahanan fisik akan berkurang. Dan hal-hal lain, ya. Dalam 2 Korintus 4 ayat 16 dikatakan di situ bahwa tubuh jasmania ini akan merosot. Akan merosot. Hidup kita ini, raga kita ini akan merosot. Terbatas gunanya. Latihan pun kita begitu rupa, ya. Dalam kehidupan ini sebagai manusia biasa membentuk tubuh kita, ya, membuat kita sehat seperti seorang atlet itu, tapi terbatas, ya. Fisik lah dan lain sebagainya.
Tetapi dikatakan di situ yang kita perlu melihat, yang sangat penting. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Berguna dalam segala hal. Ini yang luar biasa. Ya, berguna. Dan melatih hidup kita terus menerus muji Tuhan, memuliakan Tuhan, mengasihi Tuhan, beribadah kepada Tuhan, melayani Tuhan, bahwa itu berguna dalam segala hal, tidak terbatas. Yaitu mengandung janji baik untuk hidup sekarang yang kita hidupi dengan waktu yang Tuhan sudah tentukan, seberapa lama kita hidup, sampai kepada hidup yang akan datang, kehidupan kekal. Atau diangkat di sini tentang eskatologis, tentang pada saat terakhir, ya, akhir zaman, apa yang terjadi. Kehidupan kita sebagai anak Tuhan pada akhir zaman kita mengerti. Pada kesudahan segala sesuatunya kita mengerti. Anak-anak Tuhan yang setia, yang mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, takut kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, akan bersama-sama di surga yang kekal. Itu artinya bahwa kita mengerti sama-sama hari ini diajar, kita memahami bahwa ibadah itu harus kita buat menjadi yang Tuhan mau, ibadah yang sesungguhnya. Yang Tuhan mau adalah ibadah bukan secara liturgis atau kebaktian yang saban hari kita lakukan terjadwal, tetapi sesungguhnya ibadah kita harus menjadi sebuah hal yang menunjukkan kesalehan hidup kita. Artinya taat pada Injil dalam seluruh hidup kita, taat kepada Injil artinya taat kepada firman yang kita dengar. Bagaimana ciri-ciri orang beribadah atau kriteria yang beribadah di hadapan Tuhan, dan menunjukkan hidup kita sebagai orang-orang berkenan, kehidupan yang menghayati iman, dibuktikan dalam ucapan dan perbuatan. Kita harus mengerti sehingga kita boleh memahami Tuhan. Saya percaya Tuhan senang dan berkenan atas ibadah yang kita lakukan, karena ibadah yang kita lakukan adalah ibadah yang sesungguhnya. Puji Tuhan, sampai di sini firman Tuhan. Tuhan memberkati kita. Lalu mari kita berdoa. Haleluya, mari kita berdoa. Apakah bersyukur buat anugerah-Mu hari ini Tuhan? Terpujilah Engkau buat firman-Mu. Engkau sudah tandaskan bagi kami untuk kami mengerti tentang ibadah. Ibadah bukan hanya, oh Tuhan, kebaktian atau cara liturgis, tetapi kami mengerti hari ini bahwa ibadah itu adalah ibadah yang kami harus menghayati, mempunyai hidup yang saleh, taat kepada Injil, taat kepada firman Tuhan dalam seluruh aspek hidup kami, sehingga sejalanlah ucapan kami dengan perbuatan kami. Terima kasih Tuhan, tolong kami, terus bantu kami, bantu umat-Mu, sehingga kami mengerti arti ibadah yang sesungguhnya. Terima kasih, pujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.